Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya semua. Nah, hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang aku senang berwudu. Namun sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ibu guru mau tanya siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Masya Allah. Ibu guru sangat berbahagia karena melihat anak-anakku sekalian begitu antusias hari ini, sehat semua dan begitu semangat mengikuti pelajaran hari ini. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, seperti biasa kita dimulai dengan apa? Dimulai dengan membaca surah pendek. Nah, kita mulai dari surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya seperti biasa saya mau bertanya, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat kan? Minggu lalu kita belajar tentang mengenal hadas, najis, dan tata cara bersucinya. Nah, yang hari ini Ibu Guru akan sampaikan adalah bagaimana cara berwudu. Berwudu itu adalah bagian mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa? Dari hadas kecil. Nah, seperti ketika kita habis buang angin, buang air kecil. Nah, kemudian kita ini melakukan sholat harus dimulai dengan berwudu. Nah, selanjutnya saya mau tanya dulu, mungkin ada yang tahu apa manfaat dari berwudu itu? Ada yang tahu? Iya, manfaat berwudu itu banyak kan anak sekalian. Yang paling utama yang perlu kita ketahui bahwa manfaatnya agar kita selalu berada dalam kondisi suci. Karena kenapa? Allah selalu menyukai hamba-hambanya yang selalu berada dalam keadaan suci. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Kemudian Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita untuk selalu menjaga diri dari suci, selalu menyucikan diri. Bukan hanya dalam keadaan waktu sholat saja, tetapi di saat kita mau tidur, di saat kita mau berangkat, pokoknya dalam diri kita itu harus selalu menjaga wudhu kita, harus selalu menjaga diri kita untuk selalu berada dalam diri yang suci, selalu menyucikan diri. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada orang yang datang kepada Allah menghadap dengan luka yang begitu legam. Itu karena apa? Itu karena dia tidak pernah tersentuh dengan air wudhu. Tetapi sebaliknya akan ada orang yang datang dengan wajah yang begitu berseri-seri. Itu karena apa? Orang yang selalu menjaga dirinya dari wudhu. Nah, anak-anakku sekarang itu sedikit yang Ibu Guru sampaikan sebagai motivasi buat anak-anakku agar semangat untuk mempelajari ini dan anak-anakku sekalian bisa lebih menjalankan syariat Islam ini, terutama membersihkan diri dengan berwudu agar selalu dijaga, selalu dirutinkan dan anak-anakku semangat untuk beribadah. Baik, kita melihat apa itu wudu, mulai dari arti wudu, rukun wudu dan tata cara berwudu. Baik, anak-anakku sekalian kita lihat semua ke apa. Baik, sekarang kita akan melihat apa itu wudu, ya? Apa itu wudu? Ya, ini adalah arti dari wudu. Wudu adalah bersuci dengan air yang merupakan salah satu syarat sahnya salat. Dengan berwudu kita menjadi bersuci. Jadi ini adalah sepenggal arti. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami bahwa arti wudu adalah untuk salah satu bagian dari syarat sahnya salat. Kemudian
Yang kedua, setelah kita mengetahui apa arti dari wudhu itu, kita masuk pada syarat wudhu. Syarat wudhu yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang yang beragama Kristen itu tidak perlu berwudhu. Kemudian mumayyiz itu adalah anak-anak yang bisa membedakan antara yang tidak baik dan yang baik. Kemudian tidak berhadas ya, kita bersuci, tidak buang angin, tidak pernah setelah berwudu itu tidak ada lagi hadas yang kita ya dalam tubuh kita. Kemudian menggunakan air yang suci. Ibu guru pernah menjelaskan tentang minggu lalu tentang yang dipakai berwudu itu apa? Itu adalah air mutlak seperti air hujan, air ledeng, air sumur dan lain-lain. Kemudian yang bagian D, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit, yaitu seperti bagi perempuan-perempuan, bagi cewek-cewek yang suka pakai kutex, itu adalah salah satu contoh air terhalangi masuk ke kulit. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada rukun wudhu. Ini adalah rukun wudhu yang kita akan bahas selanjutnya. Ini adalah wajib. Jadi apabila hal ini salah satu di antaranya ada yang tidak sempurna, berarti wudhu kita tidak sah. Itu yang dimaksud dengan rukun wudhu. Selanjutnya, Ibu Guru sampaikan yang membatalkan wudhu. Ini adalah yang membatalkan wudhu: buang angin, buang air kecil, buang air besar, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, tidur dan hilang akal. Tidur itu jadi ingat ketika kita tidur di masjid, mungkin kita sudah berwudu sambil dengar ceramah. Biasanya kalau tarawih itu anak-anakku sekalian biasa tiba-tiba tertidur, baring-baring tidur, itu harus berwudu. Hilang akal, biasa kita habis berwudu tiba-tiba kita ada perasaan pingsan. Ya, kalau sebenarnya harus berwudu lagi ketika kita ingin sholat. Mungkin yang dari A sampai D kalian sudah paham ya. Selanjutnya kita masuk ke tata cara berwudu yang pertama. Ini adalah materi inti kita. Yang pertama adalah membasuh kedua telapak tangan. Coba lihat Ibu Guru, membasuh kedua telapak tangan. Jadi keran air kita tangan di bawah air mengalir, kemudian batasnya di pergelangan tangan sebanyak 3 kali sambil menyela-nyela jari kita agar semua terkena dengan air. Ini sebanyak 3 kali. Jadi yang pertama dianjurkan membasuh 2 telapak tangan hingga pergelangan tangan. Kemudian masuk ke yang kedua adalah berkumur-kumur. Coba dilihat gambarnya. Berkumur-kumur itu tanda panah itu menunjukkan bahwa agar rongga mulut kita semua basah, kita memasukkan air ke dalam mulut dan berkumur-kumur dan membasahi semua rongga mulut kita. Jadi itu tanda panah agar kita bisa dianjurkan berkumur dengan sempurna sebanyak 3 kali juga. Yang ketiga, membasuh hidung. Membasuh hidung ini dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Jadi kita memasukkan air pelan-pelan sambil memasukkan jari kita, kemudian membersihkan lubang hidung dan sambil mengeluarkan air sebanyak 3 kali juga. Kemudian membasuh wajah. Nah, ini yang membasuh wajah ini, kalian anak-anakku sekalian perlu tahu bahwa batas wajah ini ada di sini. Diwajibkan, coba dibaca, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Batas muka atau wajah adalah ujung dagu. Jadi ini yang dimaksudnya ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuhnya rambut. Jadi tempat tumbuhnya rambut yang ini, ya, tempat tumbuhnya rambut di atas kening sebelah atas, batas kiri kanan, pangkal telinga. Jadi ada di ini, semua ditandai dengan garis-garis hitam ini, ya, juga 3 kali. Adapun tata caranya ya mengambil air, kemudian menyapunya,
Ibu jari boleh ke bawah, di bawah dagu, kemudian telunjuk masuk ke mata supaya kotoran-kotoran yang ada di mata juga bisa dibersihkan. Itu juga sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh 2 tangan sampai siku. Ya, diwajibkan membasuh 2 tangan dari ujung jari masuk ke dalam, kemudian naik ke atas, membasuhnya keluar agar sempurna. Ini juga 3 kali, ya. Dimulai dari tangan kanan masuk ke bawah, kemudian naik ke depan. Di tangan kiri juga seperti itu. Nah, ya, semua 3 kali diawali dengan yang kanan. Selanjutnya kita masuk ke mengusap kepala. Mengusap, kami biasa menemukan anak-anakku sekalian itu hanya dengan ini, bukan mengusap namanya. Mengusap itu mengusap ke belakang. Jadi kita ambil air, kemudian kita sapukan di kepala kita sampai ke belakang. Ya, itu namanya mengusap. Dan ini juga sebenarnya 3 kali, namun ada perbedaan pendapat. Ada yang 1 kali ke belakang, lanjut ke telinga, cukup 1 kali. Namun ada juga pendapat bahwa 3 kali ke belakang, kemudian nanti telinganya terpisah juga, telinganya tetap 3 kali. Nah, kalau anak-anakku sekalian ada yang seperti yang mendapat hal yang seperti ini, mungkin di tempat TPA-nya biasa menemukan yang seperti ini. Mungkin guru mengajarkan di TPA si A umpama dapat cukup 1 kali, di TPA si B 3 kali. Nah, ketika bertemu di satu masjid, jangan pernah saling menyalahkan, karena perbedaan pendapat ini mempunyai landasan-landasan atau dalil-dalil yang mereka miliki yang cukup kuat. Jadi anak-anakku sekalian tidak boleh ada saling menyalahkan dalam tata cara berwudu apabila kalian mendapatkan, karena mereka punya keyakinan masing-masing. Itulah itu mengusap kepala. Kita lanjut ke gerakan berikutnya, yaitu mengusap telinga. Nah, ini tadi ada yang mengusap kepala lanjut dengan telinganya cukup 1 kali. Nah, ini yang ada yang mengusap 3 kali. Yang mengusap 3 kali berpisah antara mengusap kepala 3 kali dan mengusap telinga 3 kali. Jadi ini dicontohkan ketika kita mengusap telinga, jari kita itu masuk ke lubang telinga, kemudian membasuh daun telinga, yang jari telunjuk itu di belakang telinga, dan ibu jari maksud saya di belakang telinga, kemudian jari telunjuk itu di daun telinga bagian depan. Itu 3 kali. Jadi kalau mengusap telinga, diingat itu bersamaan ya nak ya, tidak ada yang pertama bapak kanan dulu atau kiri dulu. Tapi kalau telinga itu bersamaan. Sekarang gerakan terakhir, yaitu membasuh kedua kaki. Ini adalah batasan kaki. Ada garis-garis merah, titik-titik merah, itu adalah batasan yang harus kita basuh. Diwajibkan membasuh 2 kaki dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Mata kaki itu yang ini loh. Tapi harus dicuci yang bagian atas, jadi ini adalah batasannya. Lebihkan basuhnya. Makanya ini adalah mata kakinya, dilebihkan ke atas sedikit. Karena takutnya tidak terkena wudhu secara sempurna. Itu dimulai dengan kaki kanan sambil menyelah, sama dengan mencuci, membasuh tangan tadi dengan menyela-nyela jari kaki. Kalau tadi menyela-nyela jari tangan, ini menyela-nyela jari kaki supaya semua terkena wudhu dengan sempurna. Dimulai dengan kaki kanan 3 kali dan kaki kiri 3 kali. Nah, terakhir adalah membaca doa. Jadi kalau kita setelah wudhu itu masuk ke dalam membaca, kita jangan lupa membaca doa sesudah wudhu. Dan aku hafalkan semua, sudah dipelajari di kelas 2 tentang bagaimana bacaan doa sesudah wudhu.
Kita baca sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah mengetahui bagaimana Ibu Guru tadi tampilkan tata cara berwudu dengan baik secara dengan urutan yang tertib. Hari ini saat ini Ibu Guru akan mengumpulkan hasil diskusi. Saya akan memerintahkan dulu kepada anak-anakku sekalian untuk mendiskusikan. Ada tadi lembaran yang Ibu Guru berikan, diisi tentang wudu dan kalian diskusikan bersama teman. Mungkin nomor 1 bisa dibagi kepada teman-teman kelompoknya. Nomor 1 si A, nomor 2 si B, si C. Jadi dalam waktu 5 menit semua bisa selesai. Ya, jadi kami tunggu. Dan yang sudah selesai boleh dikumpul. Nah, selanjutnya setelah kita selesai, saya mau minta perwakilan tiap kelompok agar bisa naik ke depan memperagakan tata cara berwudu seperti apa yang Ibu Guru tadi jelaskan. Setelah itu Ibu Guru akan meminta agar di rumah bisa latihan untuk menjadi PR. Anak-anakku sekalian, kita minggu depan akan langsung mempraktekkan wudu dengan air di depan kelas. Jadi Ibu Guru akan mengambil nilai keterampilannya satu persatu dengan cara mempraktekkan langsung. Kalau sekarang cuma di depan kelas ini kita hanya mempraktekkannya dengan tanpa air, minggu depan harus mempraktekkan tata cara berwudu ini di depan sambil dengan air yang langsung dari keran air di depan kelas. Setelah kita mengikuti pelajaran hari ini, kita tiba pada di akhir-akhir pembelajaran. Alhamdulillah Ibu Guru Dida sudah memeriksa pekerjaan kalian, sudah mengetahui bagaimana ada kelompok-kelompok, apakah sudah paham tentang apa yang Ibu Guru sampaikan atau tidak. Dari hasil-hasil diskusi kalian juga Ibu Guru sudah tahu. Nah, sekarang Ibu Guru akan menyampaikan ulang poin-poin yang kita lakukan hari ini. Yang pertama, wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Kemudian yang membatalkan wudu, rukun wudu, insya Allah anak-anakku saya minta untuk dibaca baik-baik di rumah, karena semua ada tadi sudah dicatat semua di waktu Ibu Guru paparkan. Kemudian kebiasaan berwudu. Setelah kita mempelajari manfaatnya tadi Bu Guru sudah jelaskan bagaimana manfaat wudu, kenapa diperintahkan berwudu. Saya berharap mulai hari ini anak-anakku sekalian lebih memperbaiki diri, lebih memperbaiki ibadah, karena apa yang kita akan bawa nanti itu adalah hanya satu, amalan kebaikan. Salah satu di antaranya adalah sholat, dan sholat hanya bisa sah ketika kita melakukan wudu dengan baik. Nah, kemudian Rasulullah tadi Ibu Guru juga saya sampaikan bahwa Rasulullah selalu memerintahkan agar kita selalu menyucikan diri. Salah satu di antaranya menyucikan diri adalah berwudu. Belajarlah bagi anak-anakku sekalian yang belum mungkin masih ada yang masih kurang memahami tentang gerakan-gerakannya. Baca baik-baik yang ada di bukunya lengkap dengan gambarnya. Kemudian pelajari, mungkin di rumah kalian semua punya handphone, buka dan lihat tata cara berwudu yang benar. Klik tata cara berwudu yang benar. Latihan. Kalian sudah kelas 4, sudah wajib sholat. Makanya hari ini tekadkan dalam diri bahwa kalian harus menjadi anak yang soleha. Baik, Ibu Guru cukupkan. Jangan lupa minggu depan kita akan praktek wudu sama-sama.
Ibu Guru cukupkan. Semoga bermanfaat dan anak-anakku sekalian bisa menjadi anak-anak harapan. Harapan bagi orang tua, harapan bagi Ibu Guru menjadi anak yang soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi